Selamat malam, saya Michael Agra Pramdianara, NIM 21210124. Saya di sini akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Logika. Pertama, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau juga tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dapat dijatuhkan pada seorang atas perbuatannya. Hukuman mati memiliki alasan. Diberlakukannya hukuman ini itu antaranya yang pertama untuk justice, menyerahkan keadilan. Yang kedua untuk menghentikan penjahat untuk mengulangi suatu kejahatan. Yang ketiga itu melindungi publik. Yang keempat memberi perasaan kapok. Yang kelima itu meningkatkan populasi orang yang tidak jahat. Nah, dengan ini juga ada alasan untuk tidak melaksanakan hukuman mati. Yang pertama adalah kalau orang itu kejahatan belum tentu dilakukan first party, bisa saja suruhan, belum tentu, dan juga belum tentu meniru ada suatu keadaan. Yang kedua adalah tidak terbukti memberi efek jera hukuman tersebut. Yang ketiga adalah juga ada pepatah dari Batman, kalau ada 100 pembunuh dan kamu membunuh salah satu dari mereka, pembunuhnya jumlah tidak berkurang. Dan nomor 4 adalah di dunia ini selalu ada yang namanya retribusi. Dan yang kelima itu hukuman mati mendorong sifat hewani manusia, homo homini lupus. Pertanyaan kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati telah dilaksanakan semenjak dahulu di zaman Babilonia, Mesopotamia. Ada dokumen tertulis di tahun sekitar 1754 sebelum Masehi, yaitu Undang-Undang Hammurabi, menuliskan hukuman mati untuk pelakunya. Bahkan tadi di butir 299 seperti kata Bapak, orang yang tidak secara sengaja itu dapat secara legal dihukum mati, bahkan anaknya juga. Nah, variasi hukuman mati banyak berkembang, dari rajam, salib, hukum gantung, giletin, kursi listrik, suntikan fatal, tembak, dan kamar gas, dan lain-lain. Nah, di sini dicontohkannya ada giletin. Itu suatu alat yang digunakan untuk kepala yang terpidana dipenggal, dipisahkan dari badannya. Dipercaya ini pembunuhan yang paling efektif dan paling cepat, tapi terbukti tidak. Ini dilaksanakan marak di era Revolusi Prancis, di mana Raja Louis ke-12 dan Ratu yang mungkin banyak orang tahu ini, Marie Antoinette dari Prancis, dihukum mati oleh warga mereka sendiri. Ribuan orang, terutama yang nobilitas di Prancis, dikenakan hukuman ini. Lalu metode sejarah lain akan hukum kematian adalah peristiwa Holocaust, genosida yang memakan jutaan korban jiwa dari orang Yahudi, orang cacat, Gypsy, dan banyak lagi, tanpa pengecualian dari anak ke dewasa, kedua laki-laki dan perempuan harus menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Pelaku kejahatan tersebut pun dihukum mati di sidang, namanya sidang Nuremberg, di mana kejahatan yang telah dilakukan ini terlalu besar dan memerlukan sidang internasional. Di antaranya terdapat kasus Wilhelm Keitel, kepala angkatan bersenjata Jerman waktu itu tahun 1938 sampai 1945. Dia dipidana di mana dia merencanakan dilaksanakannya kejahatan menentang kedamaian, melaksanakan dan beragresi dalam peperangan, melakukan kejahatan perang, dan melakukan kejahatan crime against humanity. Dia dipidana gantung. Albert Speer, dia menteri persenjataan Jerman dari 1942. Dia sahabat pemimpin Jerman waktu itu, Adolf Hitler. Dan dia dituduh paksakan budak, melakukan kejahatan perang, dan melakukan crimes against humanity. Dalam kasusnya, walaupun dia membunuh ribuan orang, Speer mengakui kesalahannya dan menyatakan bertobat akan perbuatan yang telah dia lakukan, akan pembunuhan yang telah dia lakukan. Hukumannya pun diganti menjadi
dari hukuman mati menjadi penjara 20 tahun. Ya. Kasus ketiga adalah kepala Angkatan Laut Jerman dari 1943, Karl Dönitz. Dia juga sebagai penerus setelah kematian Adolf Hitler. Karl Dönitz dituduh melaksanakan unrestricted submarine warfare, di mana perang kapal selam tanpa ampun. Awak kapal yang ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Jerman itu tidak diselamatkan dan ditinggalkan di tengah Samudra Pasifik. Itu sebuah kejahatan yang tidak manusiawi. Ya, tetapi dihukum 10 tahun karena di sidang tersebut Dönitz mengajukan tuduhan yang sama, di mana pihak dari Amerika Serikat melakukan kejahatan yang sama. Pertanyaan ketiga, jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Pribadi saya mempercayai bahwa hukuman mati perlu untuk ditetapkan pada kondisi tertentu yang sudah dipastikan secara matang. Jadi dalam ketentuan tertentu. Seperti kata Santo Agustinus dan Uskup Agung Jakarta Bapak Ignatius Suharyo pada tahun 2015. Karena ada beberapa alasan. Manusia ini itu akan menunjukkan homo homini locus, ya, keserigalaannya. Bila hukum ini terus berjalan, terkadang terdapat faktor yang eksternal yang memaksakan tindakan tersebut. Ini yang menentang hukuman mati. Nah, di sini saya ingin mengangkat kasus Lavrenti Beria, Menteri Dalam Negeri Uni Soviet, di mana dalam rangka untuk pengokohan kekuasaan pemimpinnya Joseph Stalin, polisi NKVD, keamanan dalam negeri di Uni Soviet waktu itu, diberi daftar untuk membunuh oposisi, mengasasin oposisi politik dan orang-orang lain untuk pemimpin negaranya dari Joseph Stalin. Sekitar 600.000 orang lebih dibunuh dalam 3 tahun, dan sering tanpa alasan karena yang disebut purge ini. Akhirnya Beria dihukum mati setelah kematian pemimpin USSR Stalin, di mana dia memegang seluruh informasi dan dapat memesan kematian semua orang-orang di negara tersebut, tetapi dia dihukum mati atas nama menteri lain dan tentara Uni Soviet. Ini semi kudeta, yang akhirnya memberi kekuatan ke Nikita Khrushchev jadi politik. Maaf. Jadi bisa dilihat manusia akan terlihat seperti binatang yang merebutkan nyawa dan keamanan mereka sendiri dan untuk kekuasaan. Bisa ada pun salah vonis, ya, seperti Mary Jane Valesov, dan adanya hukuman mati itu bisa memberikan segregasi, melahirkan kekerasan yang baru, seperti pada kasus yang saat ini, kasus tahun lalu George Floyd, dan ada lain-lain lagi. Nah, di sisi lain, akar kejahatan saya percaya itu akan terus bertumbuh dan tidak dicabut, malah akan bertambah parah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa dapat berubah. Maka dari itu diperlukan suatu tindakan tegas untuk mengatasi masalah hukuman. Contoh kasus yang saya ambil ini dari kasus William Bonin. Ini dia adalah pembunuh berantai. Dia pelaku kekerasan seksual anak, yang dimana setelah dia melakukan kejahatan tersebut, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 2 tahun karena perkiraan warga-warga di sekitar bahwa vonis ini memiliki suatu kesalahan, tidak seperti karakter. Jadi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lalu karena komplikasi, dia harus dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Dia kejadian sekitar di tahun 1960-an. Dan 3 bulan selanjutnya dia masuk penjara lagi selama 3 tahun. Dia bebas, dia mulai melakukan kejahatan lagi. Dia dari kejahatannya dia terkenal dengan sebutan pembunuh jalan tol. Dia ditahan lagi setelah itu.
tetapi dibebaskan lagi karena ada data error. Nah, dia melakukan kejahatannya lagi, berlanjut, dan akhirnya tertangkap dan dieksekusi secara suntikan fatal. Yang itu dan suntikan fatal pertama di negara bagian California, Amerika. Ya, dia dikonviksi atas 14 pembunuhan dengan suspek 21-36 pembunuhan lain. Bila hukum eksekusi dikatakan tidak memberi solusi pada akar kejahatan, malah ini akan terjadi. Maka dari itu, tindakan hukum itu harus ada untuk mencegah Homo homini lupus. Ya, tadi dia seperti serigala yang memangsa saudaranya sendiri. Nah, saya juga mengutip dari Nietzsche. Dia menulis dalam bukunya, kutip, apakah yang baik? Ialah segala yang menginginkan rasa kekuasaan, keinginan atas kekuasaan di dalam manusia itu sendiri. Apakah yang buruk? Ialah segala hal yang berasal dari kelemahan. Lalu apa itu kebahagiaan? Ialah perasaan kekuatan yang meningkat, bahwa suatu rintangan telah diatasi. Kutipan ini saya ambil untuk mengingatkan bahwa hukum itu adalah tembok untuk mencegah manusia melakukan suatu hal yang mereka rasakan dan inginkan. Ya, karena juga sudah jelas kebebasan tanpa hukum itu anarkis, dan hukum tanpa kebebasan itu dictatorship. Jadi kesimpulannya, kita perlu melaksanakan homo sigius, di mana kita bersaudara dengan pintar. Kita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan perlu dapat mengetahui apa pilihan yang terbaik yang akan membawakan keamanan untuk semua orang. Sekian dari saya. Maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Tuhan memberkati.